Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Ramadhani dengan NIM 240304285. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Hinggo, yaitu mata kuliah pengantar manajemen, yaitu tugas UTS. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama ialah konsep dasar manajemen dan organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Ada dua jenis organisasi. Yang pertama, organisasi profit dan organisasi non-profit atau nirlaba. Selanjutnya ialah sumber daya organisasi. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya informasi, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen ini terbagi menjadi dua, yaitu efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi dari manajemen yang pertama ialah planning, yaitu perencanaan, organizing, pengorganisasian, accounting, pengarahan, dan pengimplementasian, controlling, pengawasan. Selanjutnya ialah fungsi operasional manajemen. Yang pertama ialah manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Baiklah, kesimpulan yang didapat dari materi ini, manajemen bisnis dan organisasi ini penting sebagai fondasi ketika melakukan suatu usaha kegiatan. Selanjutnya, materi manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkapnya lagi ialah manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung dalam sebuah kegiatan organisasi yang dijalankan bersamaan dengan para anggota dan organisasi. Adapun keahlian manajer yaitu keahlian teknis, keahlian komunikasi, keahlian berinteraksi dengan masyarakat, keahlian konseptual, keahlian dalam pengambilan keputusan, keahlian dalam mengelola waktu. Adapun tambah keahlian manajemen yaitu keahlian dalam manajemen global dan keahlian dalam hal teknologi. Adapun tingkatan-tingkatan manajemen seperti sebuah piramida yang mulai dari manajemen tingkat puncak, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat pertama atau supervisi, dan manajemen tingkat non supervisi. Manajemen itu sains atau finishing. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen sebagai sains, yaitu melalui pendekatan tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnosis, dan pengambilan keputusan. Manajemen sebagai seni merupakan pendekatannya melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi yang interpersonal. Menjadi manajer harus melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, pengalaman dalam berbagai jenis organisasi dan dari perusahaan. Dari sini kita simpulkan ialah manajer adalah seorang individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya dan mengatur para anggotanya agar sesuai dengan tujuan organisasi tersebut atau tujuan dari perusahaan yang dijalankan. Selanjutnya ialah tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk pedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Adapun strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, ramah reaktif, cenderung menolak kegiatan sosial, defensif, cenderung membela diri dalam menghindari tanggung
Adapun manfaat tanggung jawab perusahaan dalam perusahaan. Yang pertama, bagi perusahaan sendiri dapat menambah citra positif masyarakat bagi masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dan perusahaan akan lebih erat dalam situasi meaningful solution. Dan bagi pemerintah, jadi pemerintah memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dalam tanggung jawab solusi. Nah, adapun dimensi etika dalam manajemen, yaitu etika manajemen adalah standar keyakinan pengelola organisasi yang melalui kriteria etika. Nah, adapun nilainya yaitu nilai personal sebagai standar etika yang pertama, nilai values, cara pandang pikir seseorang, nilai personal, keyakinan yang dimiliki seseorang dalam hubungan kegiatan. Selanjutnya ialah konflik. Konflik nilai yang pertama adalah konflik interpersonal, konflik individu organisasi, dan konflik budaya. Adapun upaya perwujudan peningkatan etika manajemen, yang pertama pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik di etika manajemen perusahaan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan etika manajemen itu sangat penting dalam menjalankan perusahaan. Apabila tidak ada tanggung jawab dan etika dalam menjalankan sebuah bisnis, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan citra yang buruk tentunya, dan juga mendapatkan berbagai konflik.